Halo, Assalamualaikum semuanya Sobat Ambis dimanapun berada. Kembali lagi bersama Kak Dion. Pada kali ini kita akan membahas prediksi jenis soal UTBK 2024 bagi Sobat Ambis yang sekarang mempersiapkan UTBK 2024. Dan ini kesempatan bagus buat adik-adik semuanya. Pada video ke part 4 ini, kita akan mencoba membahas beberapa soal yang menarik buat adik-adik ketahui dalam adik-adik mempersiapkan UTBK 2024. Inilah prediksi jenis soal yang akan keluar untuk OSNK 2024 dari Kak Dion. Nah, adik-adik semuanya, pertama kita akan membahas pada part keempat ini ada 4 soal. Pada soal pertama, misalkan di sini kita coba besarkan ya. Suppose as household consumption expenditure atau pengeluaran konsumsi rumah tangga pada sebuah negara, katakanlah namanya negara belajar ambis, diketahui C sama dengan 200 ditambah dengan 0,8 YD. Adik-adik semuanya seketahui YD itu adalah di mana adik harus tahu ya, itu adalah disposable income ya, ataupun pendapatan disposable. Sampai adik-adik nggak tahu ya, YD itu apa? YD itu adalah pendapatan disposable atau disposable income. Nah, maka untuk mencari YD ini harus kita sesuaikan dulu ya. Nanti ada dalam kurung Y dikurangi dengan T ya. Berapa besarnya pendapatan dikurangi dengan pajak langsung ya. Ketika teman-teman belajar mengenai GDP ya, GDP, GNP, NNP, NNI, disposable income baru personal PI ya, personal income dulu baru disposable income terakhir. Jadi berapa besarnya pendapatan dikurangi dengan besarnya pajak. Nah, kemudian yaitu adalah tadi disposable income. If the country's national income, jika Y-nya diketahui 5.000 dan tax-nya diketahui 500, maka berapa saving-nya? Nah, adik-adik, teman-teman tidak perlu mencari berapa konsumsinya, berapa besarnya consumption expenditure-nya. Langsung saja mencari saving-nya. Langsung masukkan ke persamaan untuk mencari saving adalah, teman-teman tahu ya, rumusnya lah min A ditambah 1 kurang B atau 1 kurang MPC kalikan dengan Y. Ataupun YD di sini ya. Nah, teman-teman di sini maka kita langsung masukkan ke persamaan C tadi, kita sesuaikan dulu. Berarti jika di C-nya 200, berarti di sini min 200 ya, karena ini adalah tabungan min 200, tambah jika ini adalah MPC, maka MPS-nya adalah 1 kurang 0,8, jadinya adalah 0,2. Kalikan besarnya YD. Nah, di sini kan sudah diketahui nih berapa Y-nya, berapa T-nya. Kita tahu untuk mencari YD itu adalah berapa besarnya pendapatan dikurangi dengan tax. Nah, berarti 5.000 dikurangi dengan 500, jawabannya adalah 4.500 untuk pendapatan disposable. Langsung saja adik-adik semuanya dimasukkan min 200 tambah 0,2 kalikan 4.500. Nah, langsung kita temu nih, nemu jawabannya min 200 tambah 0,2 kali 4.500 berapa itu ya? 900 ya. 0,2 kali 45 berarti 9 ya. 9 ya 900. Berarti min 200 ditambah 900 jawabannya adalah 700. Jawaban yang tepat untuk nomor 13 ini adalah B. Nah, ini terkait dengan bagaimana adik-adik mencari national income ataupun juga mencari berapa besarnya consumption atau saving ataupun juga balance budget multiplier. Harus tahu nih sebab materi mengenai consumption, saving dan juga national income. Oke, cukup gampang ya adik-adik semuanya. Kita akan lanjut membahas soal nomor berikutnya, yang kedua ya. Ini urut dari pertama hingga sekarang ya adik-adik. Kalau di kita ini nomor 14. Nah, adik-adik semuanya, suppose a firm in competitive market, ini soal OSN tahun 2016 Kak Din ambil ya. Karena Kak Din lampirkan di sini soal OSN tahun 2016. Suppose perusahaan pada competitive market, persaingan sempurna ya. Competitive market decide menerima mendapatkan 1.000 total revenue. Berarti kita tahu TR-nya adalah $1.000 ya. $1.000. Dan MR-nya sudah diketahui, margin revenue adalah $10 untuk last produce and sold gitu ya. Jadi
MR-nya adalah $10 pada produksi unit terakhir dan juga penjualannya. Nah, pertanyaannya adalah berapa average revenue per unit ya? Berapa AR-nya terhadap berapa ininya ya, setiap penjualan barangnya. And how many units were sold? Jadi pertanyaan dua, berapa AR dan berapa kuantitasnya? How many units ya? Berapa banyak kuantitas yang terjual? Nah, adik-adik teman-teman ya, untuk mencari AR, sudah tahu AR itu adalah TR dibagi dengan Q. Nah, teman-teman tahu untuk mencari TR itulah P dikalikan dengan kuantitas dibagi Q. Ini kan TR ya, TR itu P kali Q, dan kita bagi Q sama dengan P. Jadi sebenarnya AR itu sama dengan price. Setelah kita jabarkan ya, karena TR itu P kali Q dan dibagi Q jadi P. Nah, maka jika di sini TR dan di sini kita tahu apa namanya berapa ini ya satuannya, maka jawabannya gimana untuk soal seperti ini? Nah, di sini sudah diketahui ya. Coba kita masukkan ke persamaannya. AR sama dengan TR dibagi dengan Q. Nah, di sini AR-nya kita belum tahu. TR-nya adalah 1000. Q. Q-nya juga kita belum tahu. Nah, maka apa namanya AR dikalikan dengan Q sama dengan 1000. Itu ya adik-adik ya. Dikali silang ya. Nah, kita tahu apa namanya AR itu kan sama dengan P. Ya kan? Tadi ini. Nah, maka P dikali Q sama dengan 1000. Nah, harus kita tahu berapa harganya dan berapa kuantitasnya. Seperti itu. Jadi, mau nggak mau nanti ini kan apa namanya AR ya, sama dengan P. Dan ini Q. Jadi, P dan Q yang ditanya. Kita ganti ya. AR ini sama dengan P, dan berarti P atau Q yang ditanyakan. Nah, artinya lah jika P dan Q ini dikalikan harus nilainya adalah 1000. Nah, gampangnya adalah kita kalikan di sini. Berarti di sini P, ini dengan Q. Kalikan 1000. Mana kira-kira yang hasil kalinya 1000? 5, 10, 50. Bukan. Ya, teman-teman ya semuanya. Nah, kita lanjutkan. Yang pilihan E bukan, yang D 5 kali 50 bukan juga, yang C 500 bukan juga, yang B 500 juga bukan. Jawaban yang tepat adalah A. Kalau kalian belum tahu cara menjabarkannya, masing-masing cara mencarinya, langsung saja kalikan opsinya 10 kali 100.000. Jadi jawaban tepat untuk nomor 14 adalah A. Oke. Gampang ya adik-adik ya. Jangan ambil pusing ya, itu cara cepatnya. Kita belajar cara cepat untuk apa namanya mencari soal seperti ini. Nah, nomor berikutnya adalah kita lihat di sini adik-adik, a certain country is currently experiencing. Nah, di sini ketahui ya, jika sebuah negara menerapkan ataupun terjadi deflationary gap. Nah, lawan dari deflationary gap itu adalah inflationary gap. Inflasi berarti inflasi ya, sedangkan deflasi berarti deflasi, gap ataupun jurang deflasi. Berarti negaranya menerapkan apa terjadi apa namanya kebijakan kontraktif. If marginal propensity to consume, jika MPC-nya sama dengan 0,8, ini, mohon maaf Kak, dia hapus dulu. Ini, nah 0,8 ya. Dan berapa ditanyakan di sini berapa hubungannya gitu ya. Nah, teman-teman, untuk soal seperti ini kita bisa tahu ya terkait dengan bagaimana sebuah negara terjadi deflasi ini untuk meningkatkan di sini ya, untuk meningkatkan pengeluarannya maka harus menerapkan kebijakan lawannya yaitu inflationary. Nah, jawaban D dan E ini salah. Untuk bagaimana sebuah negara terjadi deflasi, maka dia harus melaksanakan kebijakan ekspansif, moneter ekspansif, ataupun fiskal ekspansif gitu ya. Jadi tujuannya kalau deflasi berarti jumlah uang beredar sedikit, deflasi ya. Nah, bagaimana untuk meningkatkan jumlah beredar atau meningkatkan inflasi, maka harus menerapkan kebijakan namanya ekspansif, bukan kontraktif. Atau di sini menaikkan jumlah uang beredar. Nah, kalau menaikkan jumlah beredar caranya adalah teksnya kita turunkan gitu ya. Pajak kita turunkan bukan additional atau bukan menambah. Nah, D dan E jawaban yang salah. Nah, soal seperti ini sama-sama raising government expenditure-nya berapa, pengeluaran pemerintahnya harus naikkan. Nah, jika di sini harus kita tahu berapa G-nya, maka bisa kita lihat di sini adik-adik.
untuk mencari multiplier effect dari belanja pemerintah, G, rumusnya adalah 1 per MPS kalikan dengan G gitu ya. Berapa besarnya, ini berapa perubahan pendapatan ya, berapa Y dari adanya belanja pemerintah, kenaikan belanja pemerintah, berapa peningkatan pendapatan. Nah, kalau misalkan ini MPC 0,8, berarti kita tahu MPS-nya adalah 0,2. Berarti 1 per 0,2 kalikan dengan Y, hasilnya di sini adalah 2000. Inilah pendapatan ya, Y. Y-nya 2000. Gitu adik-adik. Nah, berarti gimana? 1 dibagi 0,2, kita pindahkan ya. 1 bagi 0,2, 5. 5 kali G hasilnya 2000. Berarti G-nya adalah 2000 dibagi 5. Dapat 400. Jadi, untuk menghasilkan pendapatan 2000, belanja pemerintah kita naikkan sebesar 400. Jadi dengan adanya deflasi, bagaimana untuk menghindari deflasi, maka kebijakan ekspansi kita lakukan dengan menaikkan belanja pemerintah sebesar 400 triliun rupiah. Nah, begitu adik-adik. Jawaban tepat adalah C. Oke, terakhir pembahasan kita. Nah, ini soal terakhir nomor 4. Jika sebuah bank sentral negara ambis ya, memilih untuk memutuskan mengurangi, berarti menurunkan jumlah beredar ya. Berarti kalau memutuskan mengurangi jumlah beredar, maka dia menerapkan kebijakan namanya adalah kontraktif. Lawan dari tadi, kalau soal sebelumnya menerapkan JUB, itu apa langkahnya menerapkan JUB seperti apa? Inilah langkahnya untuk kontraktif ataupun menurunkan jumlah beredar di masyarakat. Maka pasar uang pasti akan mengalami apa? Kalau dia ingin menurunkan jumlah beredar, nah kita tahu adalah caranya adalah pertama teksnya itu kita naikkan agar uang di masyarakat berpindah kepada pemerintah gitu ya. Jadi uangnya karena pajak yang diberikan besar, uang yang diberikan masyarakat, uang yang tentang masyarakat berpindah kepada pemerintah sehingga berkurang jumlah beredar di masyarakat. Nah, ataupun juga bagaimana suku bunga? Suku bunga juga kita naikkan agar masyarakat kita termotivasi untuk menabung ya. Suku bunga kita naikkan. Nah, teman-teman pasti jawabnya adalah pertama menurunkan tingkat suku bunga. Nah, ini bukan ya. Naikkan investasi. Kalau misalkan suku bunga kita naikkan, investasi akan turun, bukan juga. Penurunan daya beli, kalau misalkan apa namanya, jika pemerintah memutuskan mengurangi jumlah beredar, pasar uang akan bagaimana? Daya beli turun, belum tentu. Nah, di sini langsung saja jawaban tepat adalah D. Tingkat bunga dan juga daya beli bisa tetap ataupun bisa turun. Jadi, di sini adik-adik ya, kalau misalkan memutuskan untuk mengurangi jumlah beredar ya. Nah, memutuskan untuk mengurangi jumlah beredar di masyarakat, ini bisa kita lakukan, belum tentu tingkat bunganya naik ataupun turun ya, tergantung dari variabel harga dan juga shape dari kurva penawaran uang. Jadi, kebijakan bagaimana bank sentral ingin mengurangi jumlah berat dari masyarakat, apakah menambah ya ataupun juga mengurangi jumlah berat masyarakat, maka itu tergantung sendiri maunya seperti apa, bukan berdasarkan faktor dari luar, itu faktor dari internalnya bank sentral. Jadi tergantung berapa MUS-nya ya, money supply-nya, atau MS-nya, money supply-nya, ataupun kurva penawar uangnya seperti apa, shape ataupun bentuknya apakah vertikal ataupun juga seperti ini, naik dari kiri bawah ke kanan atas MS-nya. Nah, berarti jawaban yang tepat terkait dengan menambah ataupun mengurangi jumlah beredar, sekali lagi bukan pas dari daya beli dan sebagainya, tapi tergantung dari bentuk kurva penawaran uang yang dimiliki ataupun yang juga dilakukan oleh bank sentral. Ini bentuk kurvanya ya. Money supply yang tegak biasanya jangka panjang ya, MS seperti ini jangka pendek. Ini adalah inflasi, ini adalah money supply. Seperti itu adik-adik soal 4, dan semoga adik-adik tetap semangat untuk melanjutkan dan mempersiapkan SNMK 2024-nya. Sekali lagi Kak mengucapkan terima kasih. Tetap terus mengikuti dan juga menyimak proses sharing video bermanfaat untuk adik-adik dalam persiapan SNMK 2024. Sekali lagi terima kasih.
Jangan lupa subscribe dan juga terus ikuti ya, nyalakan loncengnya dan juga share ke teman-temanmu untuk ambis dalam persiapan Olimpiade Sains Nasional. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.